warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube sekalian. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video pembuatan aplikasi penjualan terungkap part 11 ya teman-teman. Jadi pada video sebelum-sebelumnya kita sudah membuat aplikasi penjualan dengan beberapa fitur. Nah, untuk video kali ini sekalian kita ingin menjawab pertanyaan dari @heru pujianto8439. Di sini beliau menanyakan di bagian invoice ada 3 row yang dicontohkan. Tapi kalau hanya ada penjualan 1 row saja, ada jarak kosong di bawah row 2 dan juga row 3. Kemudian bagaimana agar tidak ada jaraknya? Di sini kita juga bisa melihat dulu sebelum kita lakukan perubahan ya teman-teman. Kalau mungkin yang dipertanyakan adalah saat ada 2 row saja, maka seharusnya spasinya hanya 1. Namun di sini ada 3 enter. Sehingga kalau misalkan kita membuat barangnya lebih dari 2 atau lebih dari 3, maka akan semakin panjang nih jaraknya antara daftar barang dan juga total, diskon, cash, dan kembalian. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki? Oke, saksikan videonya selengkapnya. Sini kita langsung saja teman-teman ya. Masuk ke data. Kemudian kita pilih yang tabel transaksi. Karena kita sudah cukup lama ya teman-teman dalam pembuatan aplikasi ini, sehingga kita banyak kita harus mengulas sedikit ya teman-teman ya. Kita harus mengulas. Kalau kita lihat di invoice, nah invoice ini, di sini kita bisa menambahkan sebuah rumus if. Is blank. Nah, is blank begini. Is blank row 1. Jadi if is blank row 1, maka kalau dia kosong, buat seperti ini. Ya, jika tidak, tampilkan row 1. Kemudian ini kita copy saja. Di sini kita ganti angka 2, di sini kita ganti angka 2, di sini kita ganti angka 3. Ya, di sini kita ganti angka 3. Oke, kita bertahap teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, seharusnya masih akan ada jarak nih teman-teman. Kita save dulu. Oke, di sini masih tetap ada jarak. Kemudian kita akan ya, kita coba save seperti ini. Dia masih ada 3 jarak ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini rumusnya. Concat yang ini kita tarik. Ctrl X. Kemudian kita begini. Sip. Kemudian kita taruh di sini. Di row 1 ya teman-teman ya. Perhatikan di row 1. Nah, ini kita copy lagi. Kita ambil di sini. Ini kita ambil di sini. Kemudian kita rubah lagi teman-teman ya. 2 3 2
3. Kita save, kemudian kita save. Baik, kita cek lagi di sini. Bisa dulu lihat teman-teman ya. Kita tambahkan itemnya. Ini di transaksi. Kita tambahkan itemnya. Kembalian M, oke, 1. Satu, 2, 3, 4, 5. Berarti rumusnya belum bekerja. Nah, kita cek lagi kenapa belum bekerja. Kita pastikan dengan rumus yang ada di invoice terlebih dahulu. Di sini ada 1 enter ya. Kemudian di sini seharusnya sudah tidak ada. Oke, pada masing-masing rows harusnya sudah tidak menambahkan 1 tambahan concat lagi. Oke, seharusnya sudah tidak menambahkan. Kemudian di sini ada 1 enter lagi. Oke, baik. Kalau kita perhatikan harusnya sih sudah sesuai. Kita coba copy rumusnya. Kemudian kita coba maaf, ini WA ya. Ini tidak kita tampilkan ya. Kemudian kita coba masukkan pada rumus. Ya. Kita tambahkan ke sini. Action kita tambahkan pada transaksi, kemudian untuk bagian ini teman-teman, ini di bypass saja ya. Ini cuman kita trial error. Ini boleh diisi apa saja. Kemudian di sini need confirmation. Oke. Saya hanya buat begini saja. Ya, teman-teman ya, saya buat begini. Saya taruh di sini. Oke. Displaynya saya rubah. Oke, begini. Lalu kita transaksi. Kita pilih seperti ini, lalu kita klik. Nah, di sini masih ada jarak 3, berarti bisa dipastikan rumusnya belum sesuai, teman-teman. Kita coba benahi lagi, teman-teman. Oke, di sini rumus pada invoice seharusnya sudah tidak ada kendala ya, teman-teman ya. Kita coba cek di rows-nya. Kita coba di rows. Oke, baik. Kalau kita perhatikan di sini rumusnya yang dibuat menjadi rumus saat ada atau tidaknya data itu bukan melalui row 1, melainkan row 1. Sehingga kita bisa membuat seperti ini, teman-teman ya. Ini kita ganti dengan row, bukan rows. Ya. Kita ganti dengan row seperti ini. Tetap tidak error ya. Kita save. Lalu kita copy lagi rumusnya. Kita letakkan di sini. Kita coba lagi. Oke. Di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Ini 1 spasi,
Ini 1 spasi. Kemudian di sini ada 1 spasi juga. Oke. Ini caranya cukup tricky tadi teman-teman ya. Jadi kita harus paham logikanya dulu. Saya coba menjelaskan kembali bagaimana kita bisa mendapatkan spasi itu ada ataupun spasi itu tidak ada. Kita bisa ke kolom transaksi lagi. Nah, di sini sebenarnya kalau kita mau urutkan, kita harus kembali lagi melihat dari data itu pertama kali diambil. Jadi kita ambil dari row 1. Di sini row 1 dia hanya mengidentifikasi filtering data dari relate data barang keluar. Dia akan ngambil ID-nya. Jadi kalau kita perhatikan relate barang keluar ini. Nah, ini relate barang keluar. Dia akan mengambil kode transaksinya. Maaf, bukan kode transaksinya diambil, tapi berdasarkan kode transaksi. Sehingga dia akan mengambil satu paket. Satu paket itu nanti isinya adalah berupa ID barang keluar, kemudian nama barang keluar, nama pembeli dan nama penjual, dan nama-nama apapun yang ada pada kolom barang keluar tersebut. Setelah diambil, di sini row 1, teman-teman lihat indeksnya tadi, dia akan mengambil keseluruhan data dari relate barang keluar ini. Nah, data dari relate barang keluar ini merupakan tipe data list. Nah, tipe data list itu biasanya akan ada skat berupa koma, spasi, koma, spasi. Nah, itu yang akan dijadikan acuan oleh indeks memilih data mana yang akan saya ambil. Indeks relate barang keluar, kemudian ada koma 1. Nah, 1 ini merupakan indeks atau data nomor 1 dari sekian banyak data yang sudah berhasil diambil oleh relate barang keluar. Seperti itu. Berikut juga 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang berpengaruh untuk membuat adanya spasi, enter, dan lain sebagainya itu ada di row 1. Enter itu dilambangkan pada petik 2 yang bergandengan, itu dikasih enter, itu adalah enter. Seperti itu. Kemudian di invoice-nya tadi kalau kita perhatikan, sebelumnya pada masing-masing row 1, 2, dan 3 itu ada spasi lagi atau enter lagi. Sehingga kalau tidak adanya data di situ, enternya tetap bekerja. Sehingga kita masukkan rumusnya dengan concat tadi. Concat row 1 tadi, row 1 digabungkan dengan enter. Nah, oke, sampai di sini mungkin dapat mencerahkan teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk membuat aplikasi penjualan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Kita lanjut pada video berikutnya ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika ada yang ingin ditambahkan, silakan teman-teman komentar. Mungkin ada cara yang lebih mudah, atau ingin berkomentar menambahkan pada tutorial berikutnya, silakan. Kalau saya sempat akan saya buatkan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.